Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video ini kita akan membahas tentang penggunaan namespace ya. Tujuannya supaya nanti kode kita di filamen itu lebih mudah dalam mengetikkan kodenya. Oke, saya langsung saja. Jadi namespace itu adalah cara mengelompokkan file yang banyak ya. Kan misalnya di aplikasi itu kita punya file namanya user, nanti ada file lain lagi namanya yang sama nih, tapi dia beda folder dan beda penggunaan. Nah, disitulah nanti peran dari namespace. Oke, silakan buka pembelian.php. Ini kita lihat contohnya. Nah, di sini kita buat kelas namanya adalah pembelian. Namespace-nya itu adalah app model. Nah, biasanya namespace itu mewakili folder ya. Ini kan ada folder model. Folder model ini adanya di app gitu. Nah, kalau kita lihat ini pelanggan sama nih. Ini kelompok model semua nih ya. Barang tuh kelompok dari namespace model semua. Sekarang cara menggunakan namespace seperti apa? Kita buka di sini misalnya barang resource. Nah, di sini misalnya saya mau menggunakan pembelian tadi ya, model pembelian. Nah, cara yang sering kita pakai itu kan gini, app model pembelian kelas misalnya. Jadi cara manggilnya seperti ini. Sebutkan foldernya ini, kemudian nama kelasnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita singkat seperti ini biar lebih mudah membacanya. Kemudian di sini kita impor namespace-nya, Illuminati app models pembelian. Sama ya. Gini dia. Oke, jadi di sini namespace-nya kita impor, di sini kelasnya kita pakai gitu. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita ketik karena ketika kita ngetiknya dengan cara yang benar, memanggil kelas ya. Misalnya saya panggil pembelian, saya enter. Pada saat saya enter, itu VS Code akan otomatis menambahkan use-nya. Nah, kalau saya menggunakan enter. Tapi kalau saya ketik sampai selesai, misalnya pembelian, gini dia. Ini mesti error ya. Oke, kenapa? Karena tidak ada app model pembelian, tidak ada di bagian use-nya. Jadi, ketiklah dengan cara yang benar, pembelian, enter, kelas. Oke, supaya apa? Supaya muncul use atau namespace-nya di bagian atas ini. Oke, berikutnya, misalnya kita udah terlanjur ngetik seperti ini ya. Nah, kita tuh pengen impor, ya, pengen kita impor, atau ini sebenarnya istilahnya impor ya, use ini ya. Nah, jadi caranya kita bisa arahkan ke bagian yang error ini di kelasnya, kemudian kita tekan Ctrl Alt I. Sama tuh, nanti dia impor juga secara otomatis ya, pembeliannya di sini. Nah, sekarang kita praktekkan di filamennya. Ini contohnya nih, form komponen. Ini bisa saya buang. Oke, ini juga bisa saya buang. Ini juga bisa saya buang. Simpan. Kemudian saya arahkan di salah satu teks input, saya tekan Ctrl Alt I. Nanti di sini akan otomatis muncul use filament form component text input. Jadi kodenya lebih singkat nih, gini. Select juga sama. Oke, saya hapus, saya tekan Ctrl Alt I, maka kelas selectnya akan muncul juga. Kemudian kita juga bisa lakukan untuk kolom. Oke, saya hapus semua. Nah, saya tekan Ctrl Alt I. Oke. Nah, sekarang yang edit action ya, table action nih. Ini pada saat saya tekan Ctrl Alt I, nah dia muncul pilihan. Kenapa? Karena ada beberapa file atau class atau namespace yang ada edit actionnya, ada 3 nih. Nah, kita tinggal pilih saja ya. Misalnya kita pilih yang filament table tadi ya. Oke, udah selesai. Pastikan kita pilih yang sesuai ya, yang sesuai. Jadi dengan cara seperti ini kode kita jadi lebih simpel kelihatannya. Ini juga sama nih, bisa kita lakukan Ctrl Alt I. Ini juga sama, bisa tekan Ctrl Alt I. Oke, udah selesai. Jadi nanti di tutorial-tutorial berikutnya, ketika kita copy paste kode, itu kadang-kadang kan kelasnya ada keimpor ya, tinggal kita tekan Ctrl Alt I
supaya namespace-nya otomatis muncul di bagian atas ini. Oke, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat